Selamat datang pemirsa dengan saya Safira Zahra dalam program Analisis Geopolitik Internasional. Pada edisi kali ini, kami akan mengulas dinamika kebijakan luar negeri Rusia. Mulai dari hubungan historisnya dengan Eropa hingga pembentukan dan perkembangan kawasan CIS. Kita akan melihat bagaimana Rusia mempertahankan pengaruhnya di Eurasia melalui diplomasi, sejarah, dan strategi geopolitik. Mari kita mulai dengan meninjau kembali latar hubungan Rusia dan Eropa pasca Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua, dunia memasuki babak baru ketika Uni Soviet dan negara-negara Barat saling mencurigai niat politik serta arah kebijakan masing-masing. Ketika Stalin memperkuat pengaruh Soviet atas negara-negara yang berbatasan langsung dengan wilayahnya, kebijakan intervensi tersebut memicu kekhawatiran Amerika Serikat. Rivalitas ini melahirkan Perang Dingin, era ketegangan panjang tanpa kontak militer langsung, namun diwarnai perebutan ideologi, sekutu, dan juga kekuasaan. Pada tahun 1948, Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Hongaria, Polandia, Romania, dan Yugoslavia telah memiliki rezim komunis yang berorientasi pada Soviet. Kontrol itu dipertahankan melalui kehadiran militer dan jaringan keamanan Soviet. Dalam konteks inilah, Winston Churchill mempertahankan istilah Iron Curtain, menggambarkan terpisahnya Eropa Timur dan Barat. Situasi historis ini menjadi dasar pola hubungan Rusia-Eropa hingga masa. Ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, muncul kebutuhan untuk menjaga stabilitas kawasan pasca perpecahan negara adidaya tersebut. Pada 8 Desember 1991, Rusia, Belarus, dan Ukraina membentuk CIS yang kemudian disahkan bersama negara-negara lain pada 21 Desember 1991. CIS berkembang mencakup Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, serta Georgia yang bergabung pada 1993. Dengan luas wilayah mencapai 20 juta kilometer persegi dengan populasi hampir 280 juta jiwa, CIS menjadi salah satu blok regional terbesar di dunia. Meski demikian, negara-negara Baltik kami tidak bergabung karena catatan sejarah penduduk Soviet. Dinamika CIS terus berubah. Georgia keluar pada 2008 setelah konflik dengan Rusia. Ukraina menghentikan partisipasi sejak 2014 dan resmi mundur pada 2018. Sementara, Moldova kini mulai menarik diri secara bertahap. Perubahan ini kemudian menunjukkan bahwa CIS merupakan arena strategis yang terus dipengaruhi kondisi politik domestik dan eksternal masing-masing negara. Belarus adalah salah satu mitra terpenting Rusia dalam CIS. Negara seluas 207.600 km persegi ini memiliki populasi sekitar 9,2 juta jiwa dengan masyarakat didominasi penganut Kristen Ortodoks serta angka ketidakberagamaan yang relatif tinggi. Bangsa Rusia serta Belarus hidup berdampingan dan memperkuat kedekatan budaya antara kedua negara. Secara ekonomi, Belarus mencatat PDB 72,8 miliar dolar dengan PDB per kapita 7.905 dolar pada tahun 2022. Namun, kepentingan Rusia terhadap Belarus bukan hanya soal ekonomi, melainkan geopolitik. Belarus berbatasan dengan Polandia, Lithuania, dan Latvia, 3 negara anggota NATO serta berdekatan dengan Ukraina. Posisi inilah yang menjadikan Belarus bukan sekadar tetangga, tetapi bagian integral dari keamanan perbatasan Rusia. Belarus berfungsi sebagai zona penyangga strategis yang menghubungkan Rusia dengan jantung Eropa Timur.
kedekatan hubungan Rusia dan Belarus dikukuhkan melalui pembentukan Union State of Russia and Belarus, yaitu sebuah proyek integrasi ekonomi dan politik yang mempererat hubungan kedua negara. Pada tahun 1994, Belarus beserta Kazakhstan dan Ukraina menyerahkan senjata nuklir yang tersisa di wilayah mereka sebagai bentuk jaminan keamanan internasional. Hal ini menjadi dasar stabilitas yang diharapkan pasca bubarnya Uni Soviet. Secara geografis dan militer, Belarus memiliki arti yang sangat penting bagi Rusia. Akses menuju Ukraina melalui Belarus memberikan Rusia jalur pengaruh signifikan dalam dinamika konflik yang berada di kawasan tersebut. Di sisi lain, berbatasannya Belarus dengan 3 negara NATO memberikan Rusia keuntungan strategis di mana Rusia bisa memantau aktivitas militer dari barat. Dengan demikian, hubungan kedua negara tidak hanya didorong oleh sejarah, tetapi juga oleh strategi pertahanan jangka panjang. Dalam masa transisi setelah bubarnya Uni Soviet, Rusia merumuskan Foreign Policy Concept pada tahun 1993 sebagai pedoman arah kebijakan internasionalnya. Dokumen tersebut menekankan 3 pilar utama. Pertama, menggalang dukungan ekonomi internasional untuk mempercepat reformasi pasar dan meningkatkan kapasitas ekspor Rusia. Kedua, memperkuat integrasi CIS sebagai wilayah prioritas pengaruh. Dan ketiga, membangun hubungan harmonis dengan negara-negara tetangga, terutama Eropa. Upaya ini menunjukkan bahwa Rusia berusaha mengidentifikasi ulang peran globalnya. Rusia tidak lagi semata pewaris Soviet, melainkan negara yang berupaya menempatkan dirinya sebagai aktor modern dengan kepentingan stabilitas regional dan posisi strategis di Eurasia. Untuk memahami bagaimana Rusia memetakan pengaruhnya, kita dapat merujuk pada peta CIS yang ditampilkan. Dalam visual tersebut, negara anggota penuh dan pendiri ditandai dengan hijau tua, anggota tambahan dengan warna hijau muda, sementara negara yang keluar seperti Georgia ditandai merah, dan negara di luar CIS berwarna abu-abu. Peta ini secara jelas menunjukkan sebaran pengaruh Rusia di kawasan Eurasia. Negara-negara seperti Belarus, Kazakhstan, dan Armenia membentuk zona inti, yakni wilayah dengan ketergantungan tinggi secara ekonomi, keamanan, dan budaya. Mereka menjadi pilar stabilitas yang menopang posisi rasional. Selanjutnya, terdapat zona pengaruh menengah, terutama di Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan yang menjalin hubungan dekat dengan Rusia, namun tetap membuka ruang bagi pengaruh negara lain seperti Tiongkok. Hubungan mereka bersifat fleksibel, tetapi tetap berada dalam orbit kebijakan regional Rusia. Terakhir, tampak zona pengaruh melemah yang mencakup negara-negara seperti Georgia, Ukraine, dan Moldova. Negara-negara ini memperlihatkan kecenderungan menjauh dari Rusia, ditandai dengan penarikan diri dari CIS atau pembatasan kerjasama. Pergeseran ini menunjukkan meningkatnya pengaruh Barat di wilayah yang sebelumnya berada dalam dominasi Soviet. Dan secara keseluruhan, peta tersebut menggambarkan bagaimana Rusia menjaga posisinya sebagai kekuatan utama Eurasia dengan mengandalkan kombinasi sejarah, kedekatan geografis, dan hubungan politik yang terus dinegosiasikan. Pemirsa, demikian rangkaian penjelasan mengenai hubungan luar negeri Rusia, pembentukan CIS, serta pemetaan pengaruh Rusia di kawasan Eurasia. Dari sejarah pasca perang hingga strategi kontemporer, seluruh dinamika ini menunjukkan bagaimana Rusia berusaha mempertahankan stabilitas dan pengaruhnya dalam lingkungan global yang terus berubah. Terima kasih telah menyimak program ini. Sampai bertemu kembali pada pembahasan geopolitik berikutnya.